Selasa pagi 3 Februari 2026, seorang petani bernama Masril usia 64 tahun tertimpa mobil box yang hilang kendali di Jalan Padang Painan, Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Insiden ini membuat warga sekitar panik dan segera melaporkannya ke petugas. Tim rescue pemadam kebakaran Kota Padang langsung diterjunkan dengan 12 personel untuk melakukan evakuasi. Proses penyelamatan berlangsung hampir 1 jam hingga korban berhasil dikeluarkan dari bawah kendaraan dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Awal kejadian diduga saat seorang petani hendak berangkat ke ladang seperti rutinitas hariannya. Namun saat berada di pinggir jalan raya, ia tak sempat menghindar ketika 2 mobil box berukuran besar dan kecil bertabrakan tepat di depannya. Akibatnya, korban terjepit kendaraan yang hilang kendali. Warga sekitar yang menyaksikan kejadian tersebut segera melaporkan peristiwa ini kepada tim rescue damkar dan aparat setempat. Rabu 29 Januari 2026, petugas pemadam kebakaran Kota Jambi melakukan evakuasi seorang warga yang mengalami patah kaki akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi sepekan sebelumnya. Evakuasi dilakukan usai adanya laporan darurat dari ketua RT setempat karena akses menuju rumah korban sangat sempit dan terjal sehingga tidak dapat dilalui kendaraan roda 4. Selama kurang lebih 1 jam, tim damkar bekerja sama dengan tenaga medis dan ambulans PSC 119 mengevakuasi korban menggunakan tandu khusus dengan penuh kehati-hatian. Setelah berhasil dikeluarkan dari lokasi, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Raden Matahir untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan. Akses dari jalan rumah pasien menuju ke ambulan itu sangat sempit dan terjal dan tidak bisa menggunakan rangker dari ambulan, maka kami menerjunkan 8 orang tim rescue dari damkar untuk membantu pengangkatan korban menggunakan tandu skoci. Sabtu 31 Januari 2026, sekitar pukul 10.30 WITA, tim rescue damkar Kabupaten Maros menindaklanjuti laporan dari rescue damkar Kabupaten Maros terkait tenggelamnya seorang wanita lansia berusia 74 tahun di Sungai Maros. Setibanya di lokasi, petugas langsung berkoordinasi dan membagi tugas dengan tim rescue damkar melakukan pencarian darat menyusuri aliran sungai. Sementara BPBD Kabupaten Maros menurunkan perahu karet untuk menyisir area titik awal korban terjatuh. Setelah dilakukan pencarian intensif bersama tim rescue gabungan Kabupaten Maros, korban akhirnya berhasil ditemukan pada pukul 17.09 WITA. Senin 2 Februari 2026, seorang siswi kelas 12 SMAN 2 Ngawi, Puspa Nirwana, berusia 18 tahun, dievakuasi petugas pemadam kebakaran setelah kedua kakinya terjepit rak besi kursi saat mengikuti les persiapan masuk perguruan tinggi di Kabupaten Ngawi. Peristiwa terjadi ketika kaki korban licin usai kehujanan dan tersangkut di rangka besi kursi, hingga tak bisa dilepaskan meski telah dibantu selama lebih dari 30 menit. Petugas damkar Satpol PP Ngawi kemudian melakukan evakuasi dengan memotong besi rak menggunakan gerinda kecil selama sekitar setengah jam. Proses penyelamatan berjalan aman dan korban berhasil dievakuasi tanpa mengalami luka serius. Kejadian ini bermula saat seorang siswi SMA baru tiba di ruang bimbingan belajar. Setelah duduk di kursi besi, tanpa disadari ia memainkan kakinya yang masih basah di bagian bawah kursi. Kondisi tersebut membuat kakinya masuk ke celah besi yang sempit hingga akhirnya terjebak.
Pihak bimbingan belajar yang panik melihat kejadian itu segera melaporkan peristiwa tersebut kepada tim rescue damkar setempat untuk dilakukan evakuasi. Kita setiap ada laporan siap sigap langsung meluncur menggunakan peralatan, langsung kita evakuasi. Ini apa? Tentang apa? Peristiwa apa? Tentang saya kaki kejepit di dalam besi, jadi kita pakai peralatan gerinda kecil. Ini. Sip. Ini adek. Gak apa-apa deh. Ya. Pada Jumat pagi 30 Januari 2026, petugas penyelamat Jakarta melakukan evakuasi warga terdampak genangan air di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Di Jalan Kompleks Zeni AD, Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, seorang ibu bersama bayi dan anak balitanya dievakuasi menggunakan perahu karet akibat genangan air setinggi sekitar 1,5 meter dengan proses penyelamatan berlangsung sejak pukul 7 hingga 8.15 waktu Indonesia Barat. Sementara itu di Jalan Tanjung Lengkong, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, petugas mengevakuasi 3 orang dewasa dan 3 anak dari genangan air setinggi kurang lebih 2 meter menggunakan metode guideline pada pukul 8.50 hingga 10.32 waktu Indonesia Barat. Seluruh proses evakuasi dilakukan secara aman dan terkendali dengan mengutamakan keselamatan anak-anak sebagai kelompok rentan. Bapak juga? Ada adiknya tuh, ada adiknya. Udah Pak, udah. Udah.